Kalau satu pohon bisa bantu jaga sebuah desa, kira-kira butuh berapa banyak langkah ya buat bisa nanamnya? Asik. Belum ya? Nah, jadi di bulan Juli ini kita udah nemuin jawabannya. Satu pohon tidak tumbuh hanya karena ia ditanam, tapi ada tanah yang harus dipersiapkan, ada lokasi yang harus dipetakan, ada banyak tangan yang harus bergerak bersama. Dan sebelum semua itu terjadi, kami harus melakukan dari langkah yang pertama. Pada Kamis 2 Juli, diskusi bersama Kepala Dusun 2 mengenai lahan penanaman. Tim mendiskusikan rencana pengolahan lahan untuk 210 bibit aren, 120 bibit kopi, dan 100 rumpun vetiver di 3 lokasi tanam bersama Kepala Dusun 2. Lalu kami melakukan koordinasi dan survei kondisi lahan penanaman di kawasan Cisabuk. Tim mensurvei lahan bekas pertanian di Cisabuk bersama Pak Sarif selaku Ketua RT 1 RW 7 dan membagi area menjadi 5 teras dengan pola tanam, polikultur, dan monokultur. Sabtu 4 Juli, pengolahan lahan penanaman di kawasan Cisabuk. Tim bersama warga membersihkan gulma, menggemburkan tanah, dan membuat 72 lubang tanam untuk aren, kopi, dan vetiver di kawasan penanaman Cisabuk. Minggu 5 Juli, monitoring kondisi bibit aren dan kopi di lokasi aklimatisasi. Tim memeriksa kondisi 210 bibit aren dan 120 bibit kopi di 4 titik aklimatisasi dan mengganti polybag yang rusak agar bibit siap tanam. Pada hari yang sama, tim memperoleh data calon kader kelembagaan Jagaren yang berasal dari kelompok siaga bencana dan kelompok wanita tani. Senin 6 Juli, perakitan prototipe early warning system berbasis IoT. Tim berhasil merakit dan menguji prototipe early warning system berbasis IoT dengan transmitter, penyimpanan data otomatis, dan koneksi Wi-Fi yang berfungsi 100%. Rabu 8 Juli, progress report dengan dosen pendamping. Tim memaparkan capaian sebulan terakhir dan menyusun strategi pendekatan warga menjelang penanaman akbar bersama dosen pendamping. Kamis 9 Juli, koordinasi perubahan lahan penanaman kawasan Ciherang bersama Ketua RT 02 RW 06. Tim mengalihkan lokasi tanam dari Ciherang ke Pasir Nangka atas saran dari Pak Ali, selaku Ketua RT 02 RW 06, yang mencakup 3 lahan warga yang rawan longsor. Di hari yang sama, tim pelaksana melakukan survei lahan penanaman di kawasan Pasir Nangka. Tim mensurvei 3 lahan milik warga di Pasir Nangka dan mencatat kondisi lanskap serta akses yang bervariasi untuk perencanaan tanam. Jumat 10 Juli, koordinasi dan survei lahan penanaman kawasan Gunung Letik bersama Ketua RT 01 RW 06. Tim mensurvei lahan rawan longsor di Gunung Letik yang berhadapan langsung dengan sawah bersama Pak Sukmana, Ketua RT 01 RW 06. Penanaman tahap 1 di lahan Cisabuk bersama 6 warga Dusun 2, kami telah menanam 28 bibit aren dan 16 bibit kopi di 5 teras penanaman pada lahan Cisabuk. Sabtu 11 Juli, pengolahan lahan penanaman di Pasir Nangka dan Gunung Letik. Tim membuat 50 lubang tanam pada 3 lahan di kawasan Pasir Nangka dan 43 lubang pada 2 lahan di kawasan Gunung Letik bersama 8 warga dan disupervisi langsung oleh dosen pendamping. Minggu 12 Juli, kerja bakti membangun akses jembatan bersama warga Desa Cipelah. Tim bergotong royong bersama 15 warga untuk membuka akses menuju jembatan penghubung Desa Cipelah dan Kabupaten Cianjur. Senin 13 Juli, pengembangan prototipe early warning system berbasis IoT. Tim menguji komunikasi 2 arah transmitter receiver, mengintegrasikan speaker peringatan, dan mengirim data ke cloud dengan hasil sempurna.
sekaligus menyempurnakan website monitoring. Rabu 15 Juli, koordinasi teknis penanaman akbar dengan perangkat desa. Tim menyepakati jadwal dan lokasi penanaman akbar bersama perangkat desa mencakup 5 titik tanam di Gunung Letik dan Pasir Nangka. Kamis 16 Juli, monitoring dan evaluasi rutin oleh perguruan tinggi. Tim memaparkan progres report kepada pihak perguruan tinggi, yaitu Direktorat Mahasiswaan dan Kepala Pusat PKMBM Unpas, setelah didampingi oleh dosen pendamping. Jumat 17 Juli, penanaman akbar di kawasan Gunung Letik. Tim menanam 43 bibit aren bersama anggota Ormawa, warga, Babinsa, dan juga disupervisi oleh Kepala Dusun 2 dan juga pihak perguruan tinggi. Sabtu 18 Juli, penanaman akbar di kawasan Pasir Nangka. Tim menanam 50 bibit di 3 lahan bersama anggota Ormawa, warga, dan juga disupervisi oleh dosen pendamping. Sabtu 18 Juli, kami juga melakukan penanaman vetiver di lahan sabuk bersama Ormawa. Kami menanam 28 rumpun vetiver di sekitar aren untuk memperkuat stabilitas lereng yang rawan erosi. Lalu, kami juga melakukan pelatihan diversifikasi ekonomi ke-1, yaitu branding produk bersama KWT. Tim melatih 6 calon kader jaga aren tentang legalitas produk, penggunaan pH meter, dan juga diversifikasi olahan nira, serta menghasilkan desain awal logo dan kemasan. Masih di hari yang sama, kami juga melakukan diskusi kelembagaan bersama Ketua Karang Taruna Desa Cipela. Kami berdiskusi dengan Ketua Karang Taruna yang menyambut positif rencana pembentukan kelembagaan jaga aren dan mengusulkan keterlibatan 10 anggota sebagai kader. Selasa 21 Juli, coaching kelompok bersama Refular Belmoa. Tim mengikuti coaching nasional oleh tim Refular, memaparkan progres report dan juga menerima masukan mengenai pengisian logbook kegiatan. Pada Kamis 23 Juli, tim memasarkan perdana produk gula semut KWT pada Grand Opening Pajajaran Agro Discovery Innovation di Gedung Rektorat Unpad, sekaligus membuka peluang kerjasama distribusi rutin serta pengembangan inovasi produk. Lalu, tim melakukan distribusi pesanan 1 liter produk gula sirup hasil produksi KWT kepada Patan Coffee Ciwidey selaku mitra kami. Pada Jumat 24 Juli, tim melakukan monitoring kelangsungan hidup sebanyak 43 bibit aren yang ditanam di kawasan Gunung Letik, yaitu pada lahan milik Pak Sukmana dan Pak Randy. Pada Sabtu 25 Juli, tim melakukan monitoring kelangsungan hidup 28 bibit aren yang ditanam di kawasan Cisabuk. Lalu, tim melakukan monitoring kualitas hidup 50 bibit aren yang ditanam di kawasan Pasir Nangka, yaitu pada lahan milik Pak Aman, Pak Ali, dan juga Pak Randy. Kemudian, tim bersama Ormawa melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan mengenai progres, kendala yang dihadapi, juga solusi perbaikan. Pada Jumat 31 Juli, tim melanjutkan penanaman 72 rumpun vetiver di kawasan Gunung Letik. Setelah semua yang kami lakukan, Selama bulan Juli, Kami kembali menyadari bahwa perjalanan ini tidak berhenti. ketika 1 bibit selesai ditanam, karena yang kami tanam bukan hanya pohon, tapi kami sedang menanam harapan, Membangun kolaborasi, menguatkan masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan yang berkelanjutan. dan perjalanan ini belum selesai di sini. karena di bulan berikutnya Langkah kami akan berlanjut dengan cerita dan pencapaian yang baru. Meski tak ada yang abadi, tapi kau